Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Seperti api yang memurnikan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus, kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa ketika kita berada dalam cinta Kristus. Ia mampu membakar semangat Paulus untuk mewartakan Injil dari satu kota ke kota lain tanpa kenal lelah, dan ia tidak takut menghadapi mara bahaya dan ancaman manusia. Bahkan dari penjara pun Paulus masih melayani lewat surat-suratnya. Namun kita perlu memahami bahwa cinta Kristus itu seperti api yang memurnikan, sehingga kadang kita menjadi gelisah. Yesus menyebabkan kita bergumul dengan pertanyaan tentang kehendak Tuhan. Kadang Yesus menyebabkan kita membuat keputusan yang membawa pertentangan dengan sesama, bahkan anggota keluarga kita. Dalam situasi seperti itu, benarlah perkataan Yesus bahwa Ia tidak datang dengan membawa damai. Bagaimanakah kita mengerti perkataan seperti itu? Janganlah kita menginginkan rasa damai sementara yang ditawarkan oleh dunia, tetapi mengharapkan damai abadi yang akan diterima bagi murid Kristus yang setia. Marilah kita tetap mencintai Kristus dan mencintai mereka yang melawan kita, sehingga kita layak disebut murid-murid Kristus. Kita percaya cinta Kristus akan memampukan kita melewati pergumulan dan pertentangan yang kita hadapi di dunia ini. Lihatlah mereka yang sedang dimabuk cinta. Semua tantangan mampu mereka lalui. Bagi mereka yang mencintai, tidak ada yang sulit. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Kuatkanlah pundak kami, sehingga kami mampu memanggul salib dalam pensiarahan hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan harian sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.